Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia untuk mengikuti diskusi dengan topik permasalahan perekonomian di Indonesia saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazma Ignasa dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Ekonomi. Dan di sini saya akan berdiskusi dengan kedua teman saya. Perkenalkan, nama saya Delvia Rena dari Universitas Wadayagong Jati, jurusan Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Najwa Azrika dari Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Tema yang saya ambil mengenai pengangguran. Jadi di Indonesia ini merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai angka pengangguran cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sebelum ke diskusi yang lebih lanjut, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pengangguran itu sendiri. Jadi pengangguran ini adalah kondisi di mana seseorang dalam angkatan kerja, belum bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan, tidak mendapat kesempatan kerja. Nah, dari definisi yang telah saya paparkan tadi, menurut kalian apa yang membuat Indonesia ini menjadi negara yang mempunyai angka pengangguran cukup tinggi? Menurut saya ada kurangnya lapangan kerja di Indonesia. Kalau menurut saya karena lapangan kerja di Indonesia itu kan terbatas, sementara sumber daya manusia itu banyak dan nggak cuman ada satu atau dua orang. Jadi itu yang menyebabkan sulitnya seseorang mencari pekerjaan. Nah, dari beberapa tahun kemarin juga mungkin kalian sudah tahu tentang maraknya kasus COVID-19. Nah, menurut kalian dari maraknya kasus COVID-19 ini ada hubungannya nggak sih dengan pengangguran? Menurut saya ada, karena COVID-19 kan kita di rumah aja. Jadi itu sulit mencari kerja juga karena kita nggak bisa keluar-keluar rumah untuk nyari kerja. Paling juga WFH dari rumah. Saya ada karena COVID-19 itu kan pas masa-masa COVID-19 banyak orang-orang yang kena PHK. Alhasil orang yang baru lulus itu harus bersaing dengan orang-orang yang udah berpengalaman juga. Jadi ada Atau kita juga bisa cari kerja yang remote dari rumah. Jadi kita kerja dari rumah. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar nggak sih kalau misalkan di Indonesia ini mungkin sedikit banyaknya ada perusahaan yang menerima para pekerjanya ini berdasarkan dari pengalaman kerja sebelumnya. Apakah menurut kalian itu termasuk penyebab pengangguran di Indonesia? Ya, menurut saya itu juga termasuk, karena bagaimana kita ingin mencari pengalaman kerja, tapi kebanyakan para pencari kerja itu mencari orang yang sudah berpengalaman, sedangkan bagaimana kita mencari pengalaman karena itu. Apalagi sekarang kebanyakan itu kan fresh graduate itu kan belum mempunyai pengalaman kerja kan, sedangkan para perusahaan sekarang ini lebih dicari bagaimana pengalaman kerja di kerjanya sebelumnya daripada apa sih yang nantinya mungkin anak-anak muda sekarang ini ternyata lebih mempunyai skill yang lebih tinggi daripada para pekerja yang mempunyai pengalaman kerja lebih lama. Menurut kalian apakah itu bisa dikatakan penyebab utama pengangguran di Indonesia saat ini? Menurut saya iya. Karena kalau misalkan orang-orang yang mencari pekerjaan tapi dengan lapangan kerja yang terbatas dan ada ketentuan dari perusahaan, itu tuh malah bikin orang yang ingin mencari pekerjaan itu sulit karena kita nggak punya kita ingin mencoba basic untuk melamar di tempat kerja itu, tapi ternyata tempat kerja itu ingin kita punya pengalaman dulu. Itu pasti bakalan bikin fresh graduate itu kayak ngerasa terbebani karena tempat pencari kerja itu inginnya mencari yang sudah berpengalaman. Apalagi batasan umur yang misalkan lulusan maksimal umur 23 tahun, sedangkan kita lulus kuliah umur 20 atau 21 atau 22 tahun. Dimana kita cari pengalaman kerjanya itu di lokalnya biasanya 1 atau 2 tahun, berpengalaman 1 sampai 2 tahun. Sedangkan kita baru lulus kuliah. Nah, dari beberapa permasalahan pengangguran yang tadi telah saya sebutkan dan juga kalian sebutkan, mungkin apakah kalian mempunyai solusi atau gimana sih cara dari mengatasi permasalahan yang telah kalian sebutkan tadi? Menurut saya karena tadi kurangnya
pemberi lowongan kerja, menurut saya perbanyak lowongan pekerjaan untuk seluruh lulusan SMA, SMK, lulusan kuliah dan semuanya. Kalau menurut saya, ya betul, perbanyak lapangan pekerjaan dan juga jangan dibatasin, maksudnya dibatasin umur ataupun ada ketentuan misalkan kayak harus berpengalaman atau pokoknya banyaklah peraturan-peraturan yang bikin orang-orang yang ingin melamar pekerjaan itu jadi tidak bisa. Nah, yang terakhir ini mungkin kalian pernah melihat tukang beca itu mungkin sekarang ini lebih sepi daripada tukang gojek. Menurut kalian penyebabnya apa ya? Kenapa tukang beca ini penghasilannya lebih kurang daripada tukang gojek? Menurut saya karena teknologi sih, kan kalau Gojek kan kita tinggal mesan di aplikasi terus orang langsung datang ke rumah, sedangkan beca kadang kita harus nyari ke pangkalan becanya dulu, jadi itu memakan waktu. Kita kadang pangkalan beca dari rumah itu jauh, jadi kita waktu juga sih. Kalau Gojek kan tinggal pesan di aplikasi terus tukang Gojek datang dan kita diantar sampai tujuan. Kalau beca juga mungkin bisa memakan waktu yang cukup lama. Misalkan kita dari tempat kerja atau tempat kampus, misalkan jarak kita cuma 15 menit. Tapi di saat kita lagi mepet atau buru-buru itu kan pasti kita butuhnya kendaraan yang paling cepat. Sedangkan kalau misalkan kita naik beca itu bisa makan waktu yang cukup lama. Jadi makanya orang-orang beralih ke Gojek. Nah, karena beberapa orang ini kan lebih tertarik memilih menggunakan aplikasi online. Saran dari kalian, soalnya apa ya, penarik beca ini bisa dikatakan pengangguran juga. Bagaimana caranya supaya orang-orang ini lebih apa ya, bukan lebih sih, jadi kayak si penarik beca ini tidak menjadi pengangguran, tidak tersaing dengan Gojek yang sekarang lebih apa ya, lebih di era yang modern ini. Bagaimana caranya agar tukang beca ini lebih berkembang sama juga dengan Gojek dan yang lain-lain? Sepertinya diperlukan inovasi. Mungkin ada inovasi beca yang pakai motor itu kan bisa supaya lebih cepat. Terus juga kayaknya tukang beca tuh harus apa ya, kayak nggak stop di pangkalan aja gitu. Bisa mungkin ada apa namanya, bisa mungkin mangkal di pasar iya, atau di tempat-tempat yang ramai gitu, yang biasa didatangi, atau kayak mungkin bisa di depan mall atau apa gitu. Iya. Jadi nggak cuman kayak mangkal atau stop. Mungkin sedikit menambahkan, jadi kalau menurut saya pribadi itu tukang beca mungkin bisa lebih melek sama teknologi biar nggak tertinggal sama apa ya, teknologi yang sekarang sedang tren. Misalkan tukang beca yang tadinya belum mengerti tentang handphone mungkin bisa sekarang lebih maju lagi. Terus bisa jadi tukang beca ini sebenarnya punya handphone tapi dia tidak bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik. Jadi karena itu penyebabnya mengapa bisa dikatakan sebagai pengangguran. Mungkin kalian bisa memberikan contoh di kehidupan sehari-hari tentang pengangguran yang pernah kalian temui atau yang kalian sedang rasakan saat ini? Mungkin waktu kita habis lulus sekolah kali ya. Lulus sekolah itu kan kita nganggur, kita sangat bingung mau kemana, lanjut kemana, mau kuliah atau kerja. Mungkin menurut saya di situ nganggur tuh berat banget. Jadi kita apa ya, Iya, jadi waktu gak cuman pas kita lagi setelah lulus SMA aja sih, SMA SMK, tapi kayak mungkin pas COVID juga kita jadi pengangguran gak sih, kayak di rumah aja sementara semua itu belajar atau dari online. Jadi kita kayak ngerasa kita nggak ngapa-ngapain nih gitu, dan itu yang penganggurannya. Mungkin orang-orang semua juga ngerasa gitu. Cukup. Mungkin diskusi tentang pengangguran pada malam hari ini saya cukupkan. Saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Selamat malam.